semua? Ketua kelasnya siapkan untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sebelum ini Ibu akan mengajak kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Isma Bu. Isma. Ya. Izin. Ya. Isma aja. Ya. Isma. Oke, Ibu akan ini pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita pelajari tentang apa? Pergi ke hutan, pergi ke taman safari, pernah nggak? Pernah. Siapa yang nggak pernah? Saya. Nggak pernah? Belum pernah ke kebun binatang? Belum. Besok ke kebun binatang ya. Kita akan mempelajari tentang populasi atau penurunan keanekaragaman hayati. Itu nanti kita akan penurunan populasi orang hutan. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan upaya keanekaragaman hayati yang benar. Jadi dalam pelajaran ini kalian bisa menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, di tempat kita. Cara pelestariannya gimana? Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis 3 tingkatan keanekaragaman hayati Indonesia. Berarti 3 tingkatan. Apa lagi? Gen, ekosistem, populasi. Terus yang ketiga, peserta didik menciptakan sosial upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Peserta didik mampu menciptakan solusi upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman hayatinya seperti apa? Ini adalah dampak negatif penurunan orang hutan. Yang pertama, ekonomi. Terputusnya rantai makanan dan kerusakan ekosistem hutan. Terputusnya rantai makanan dan kerusakan ekosistem hutan. Benar nggak nih? Benar. Kalau misalnya nih, apa dampak negatif ini? Coba ada ekologi, ada sosial, ada ekonomi, ada budaya. Ini kalau seandainya tidak kita bisa mengatasi, itu akan menurun tidak populasinya? Menurun. Kalau misalnya tadi sosial, terancamnya kelangsungan komunitas lokal, memiliki hubungan budaya. Memiliki tidak hubungannya? Kalau ekonomi, menurunnya pendapatan dari pariwisata. Kalau misalnya orang hutan itu menurun dan sampai punah, di kebun binatang itu ada binatang tidak? Tidak. Makanya kita harus melestarikan. Budaya, menghilangnya kearifan lokal dalam perawatan dan perlindungan Gajah. orang hutan. Kok gajah? Emangnya ada? Gajah ada, harimau ada, ya kan? Ya. Semuanya populasi Orang hutan. Nanti kalian sudah mencermati PPT ini, di sini banyak sekali permasalahan ya. Terus kemudian nanti ibu akan ini video tentang satwa di Indonesia. Berikut ini adalah kisah
kisah orang hutan yang dimuat dalam Kompas Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 7 ditembakkan oleh manusia. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anak yang dalam namun sayang, sang buah hati mengalami nutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi ketika hewan-hewan ini dilepas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hewan. Padahal jika diibaratkan, mereka lah pribumi dan kita adalah penjajah. Apabila umur bumi dibiarkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan, maka pada 4 detik terakhir adalah masa manusia mulai sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dari kepunahan. Namun sayang, jika menilik arsip Kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan. Beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Untuk di abad 20 ini yang sudah quote-unquote official, yang locally extinct punah itu ya harimau Jawa, harimau Bali, dan babi kutil yang ada di Madura. Nah ini juga yang perhatian karena dunia sering melihat kepunahan itu hanya karena jenis-jenis yang karismatik. Nah ini juga menjadi permasalahan sehingga untuk data-data tentang jenis-jenis yang lain itu kita tuh bahkan hampir tidak punya. Pengamat-pengamat yang satwa-satwa yang tidak terlalu mempunyai nilai jual itu yang tidak ada. Padahal itu kemungkinan yang laju kepunahan itu sedang berjalan. Contoh sederhana seperti kambing hutan yang Sumatera, seperti kelinci hutan yang Sumatera. Nggak ada yang tahu dan tidak ada yang memperhatikan. Membunuh harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan buruannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, bangsa Aves tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Jadi pada saat ini burung yang sudah dianggap punah itu adalah trulek Jawa atau Phanylus makassarus. Jadi dulu diambil Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critically endangered atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan kebenaran. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Dari video yang tadi kalian amati dan PPT yang kalian ibu tampilkan di di depan,
Ada yang mau bertanya? Ada? Ayo, yuk. Ada? Oke, apa? Kenapa manusia memburu hewan-hewan itu, Bu? Nah, kenapa manusia memburu hewan-hewan tersebut? Nanti adalah di sini adalah itu permasalahan yang harus kalian selesaikan. Silahkan kalian bagi 3 kelompok. Nah, bukan. Yuk. Bagikan 3 kelompok. Sebelum kalian mengerjakan LKPD bareng-bareng yuk, sama-sama silahkan coba kalian cermati apa yang belum pahami. Yuk, silakan. Apa yang belum pahami di dalam LKPD? Tanya dulu. Ayo apa? Boleh searching. Boleh, ini ada bukunya. Dari grafik artikel dan video yang ditampilkan bagaimana pengaruh konvensi habitat dan perdagangan ilegal pada arah Sumatera dan meningkatnya populasi di global. Paham semua? Silakan bacakan. Yuk. Kalau sebelum paham apa yang mau ditanyakan, silakan. Grafik dari PPT tadi ya. Grafik ini dari PPT dari video itu apa yang kalian masalahnya itu apa sih? Kok bisa terjadi konferensi kesehatan dan perdagangan ilegal itu? Yuk kita selesaikan 2 masalah itu. Nanti kalian bersama teman diskusi. Jadi
Ini apa? Coba tadi. Salam berapa? Menjelaskan, harus bisa menganalisis, harus bisa menentukan satu solusi. Ini apa? Penurunan populasi orang hutan ya. Ya enggak, masalah apa? Ya kan, tadi kan yang diminta di situ tadi adalah penggunaan hutan, terus sama penggunaan atau pengembangan hutan saja, sama penggunaan perdagangan ilegal. Kan ada dua, jadi permasalahan dua tersebut kan mati enggak? Apanya ininya? Permasalahan dari masing mati. Ya enggak?
dijadikan masalah. Dari grafik, artikel, dan video yang ditampilkan, bagaimana pengaruh konversi habitat dan perdagangan ilegal pada orang hutan Sumatera serta menurunnya populasi orang hutan secara global. Bagaimana demikian? Menurunnya habitat orang hutan di Sumatera akibat perburuan liar, penebangan hutan, orang hutan biasa terancam punah karena dijual liar dan ditulis pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Edukasi. Ya, apa yang dimaksud edukasi? Edukasi dan sosialisasi itu kita itu melakukan Kayak seperti pencegahan perburuan liar gitu. Kita tuh melakukan pencegahan pemburuan liar tentang orang hutan dan lindungi kelestarian. Ada yang ingin menambahkan edukasi itu apa? edukasi. Menurut saya kurang benar karena pengertian dari edukasi adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi kelompok atau individu sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Penyebab populasi orang hutan semakin dari grafis, artikel, dan video yang ditampilkan bagaimana pengaruh konvensi habitat dan perdagangan ilegal pada orang hutan serta menurunkannya populasi orang hutan secara global. Guru Sabda dari Hei, golongan 3, golongan 1 ada yang mau ditanyakan tidak? Bagaimana cara mengatasi penurunan habitat? Habitat itu adalah tempat tinggal. Memberikan edukasi dan sosialisasi, mendukung upaya pelestarian lingkungan, membuat penangkaran, membuat gambar-gambar, melaporkan orang yang berburu satwa langka, hindari transaksi binatang langka. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Rama Melita, saya Valen Rahmadani, saya Desi Faminda, saya Ayu Yulianti. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati. 1. Dari grafik, artikel, dan video yang ditampilkan bagaimana pengaruh konferensi habitat dan perdagangan ilegal pada orang hutan Sumatera serta menurunnya populasi orang hutan secara global. Penurunan tajam populasi orang hutan Sumatera ini utamanya disebabkan oleh kehilangan habitat hutan dan sangat terancam punah. Ancaman kepunahan itu berawal dari pemburuan, namun kini lebih disebabkan oleh deforestasi masif dan perubahan iklim, ditambah dengan pembangunan kota yang terus berkembang, karhutla musiman, dan dampak negatif perubahan iklim menyebabkan kehilangan hampir separuh hutan-hutan di Indonesia. Nomor 2, dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan angka penurunan populasi orang hutan Sumatera dan populasi orang hutan secara global? Jawabannya, dengan terus melindungi habitatnya dengan cara tidak melakukan perburuan secara ilegal, tidak melakukan penebangan liar, melakukan penghijauan dan reboisasi, usaha pemulihan orang hutan dengan tetap melestarikan jenisnya, tidak melakukan perdagangan ilegal. Demikian presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Habib
dilindungi dengan cara apa? Tidak melakukan pemburuan secara ilegal. Tidak membakar bom. Tidak. Satu lagi. Tidak melakukan pemburuan secara ilegal. Tidak pemburuan secara ilegal. Terus dari sini semuanya sudah paham? Paham. Kalau sudah silakan kumpulkan LKPD-nya di depan. Kita akan melakukan tos. Ya. Sudah? Silakan kumpulkan di depan. Sudah semua? Ya. Sudah? Sudah. Hari ini kita sudah mempelajari tentang upaya keanekaragaman hayati Indonesia di dunia global, terus di Sumatera atau lokal. Mudah-mudahan apa yang kalian tadi dapatkan bisa bermanfaat. Jadi semangat. Formulasinya tidak menurun. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang perubahan lingkungan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, silakan untuk siap-siap. Silakan doa kelas. Siap, gerak, berdoa mulai. Watawasau bil sabr.